Masa lalu harus menjadikan pelajaran ke depan yang lebih baik, bukan untuk menyesal yang tidak berkesudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa di Jumat yang berkah ini kita ada tema ngopi ngobrol inspirasi. Untuk tema hari ini ada yang mendm Bun Ai bahwa anak pertama keduanya itu mengalami seperti trauma gitu ya, atau rasa takut terhadap ibunya dan tidak pede terhadap lingkungannya. Nah sebelum lanjut jangan salah nih mams, ini video Agni, dia tuh minta diangkat, kita rekam dulu iseng ya bundanya. Ya ini foto Bima, ya ini anak kedua Bun Ai ya, banyak banget yang nanya nih nge-DM Bun Ai, anaknya ada berapa sih? Anaknya ada 3 mams, harusnya sih 4, qadarullah. Yang ketiga itu keguguran di usia 5 bulan. Nah ini Rafa lagi ngerjain tugas. Oke deh mams, lanjut ya. Jadi Bun Ai sih juga bukan seorang ahli, jadi hanya ibu rumah tangga biasa yang mencoba untuk belajar, terus belajar. Karena Bun Ai pribadi yakin apabila kita mendapatkan hal baru, kita menginginkan sesuatu yang baru, kita juga tidak boleh pakai cara yang itu-itu aja gitu. Jadi ketika kita punya anak 1, 2, 3 itu kan mendapatkan sesuatu yang baru. Nah berarti dalam setiap kita menambah amanah Allah, kita harus juga terus senantiasa belajar. Karena kan Rasulullah bilang kita belajar itu dari mulai buayan sampai liang lahat gitu ya mams. Bukan bermaksud menggurui sekali lagi sama sekali. Jadi Bun Ai itu malah menemukan kayak formula simple atau racikan simple racikan bumbu kali ya racikan ya, mohon maaf ya mams, bahasa Bun Ai itu kayak gitu. Jadi racikan simple, ketika kita ingin diperlakukan seperti itu, otomatis orang lain juga ingin diperlakukan hal yang sama. Kalau kita ingin diperlakukan baik, maka orang lain juga ingin diperlakukan baik. Istilahnya kalau kita tidak mau orang lain berpikir buruk tentang diri kita, maka kita juga tidak boleh berpikir buruk tentang orang lain, seperti itu. Nah jadi sama seperti anak pertama, kedua, atau siapa ketiga, keempat, seterusnya. Apabila dia punya adik, kita menuntut dia untuk dewasa. Padahal ketika kita punya anak pertama, kedua, ketiga saja, kita belum sampai di level wah paling dewasa, ibu yang paling memahami gitu. Bahasanya kita nikah nih setahun 2 tahun, meskipun udah 4 tahun 5 tahun, kita kan juga pengen nih suami kita mengucapkan rasa cinta, rasa sayang sama mams, meskipun dia udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun. Apalagi mohon maaf yang balita terus punya adik gitu ya, terus kita tuntut harus ngerti. Sekarang tiba-tiba dia harus jadi dewasa, harus jadi mandiri, harus jadi nggak boleh berbuat kerusakan di muka bumi gitu ya. Enggak lah ya mams. Jadi sebenarnya menghilangkan rasa trauma, rasa tidak percaya diri, itu memang harus dari ibunya. Sekali lagi Bun Ai selalu bilang bahwa ibu adalah hati anak. Jadi kalau misalnya ibunya pede sama apa yang dihadirkan anak, baik dia punya kekurangan, kelebihan, itu pasti anaknya akan pede di luar. Tapi kalau kita udah sering mematahkan anak bahwa kamu tuh gak sama kayak si A, kamu tuh gak kayak si B, itu pasti anaknya juga akan tidak percaya diri. Seperti itu. Jadi kalau kita menanamkan bahwa kalau kamu main nanti kamu bikin inilah, berantem lah sama si itu, terus kalau kamu main kamu bikin rusuh lah, mama males diadu-aduin sama tetangga, misalnya kayak gitu, itu pasti anaknya akan tidak percaya diri juga. Jadi untuk menghilangkan rasa trauma, rasa tidak percaya diri terhadap anak, itu yang pertama, please mamsnya juga harus percaya diri terhadap apa yang dibawa anak. Anak itu jadi gini loh, kita aja ketemu orang cuma pengen enaknya doang ke kita, kita kan kesel ya mams. Begitu juga Allah menitipkan amanah sama kita, terus kita cuma mau enaknya doang, prestasi anaknya doang, bagusnya anaknya doang, itu juga pasti mungkin Allah kecewa gitu. Kita harus segala apa yang dibawa anak itu. Mungkin satu sisi dia pinter tapi satu sisi mungkin dia penakut, atau satu sisi mungkin dia rajin, tapi satu sisi dia kurang pandai menghafal, satu sisi dia kuat tapi hafalannya lemah, kan seperti itu. Jadi berhenti untuk menstandarkan kepintaran anak ya dengan sama seperti yang lain, sehingga melupakan kelebihan anak itu sendiri. Seperti itu ya mam. Jadi sekali lagi Bunda juga bukan pribadi yang setiap hari menjadi bidadari, yang gak pernah marah juga mam. Sama kan Bunda pernah bahas ya di video sebelumnya, ibaratnya guru itu punya ibaratnya stok sabar itu 12 jam, guru di sekolah hanya pakai 6 jam, 8 jam, jadi masih bisa lebih gitu ya. Sementara ibu
dipakai 24 jam pasti stok sabarnya kurang. Gitu ya Moms. Tapi balik lagi, seorang anak tetaplah anak sampai kapanpun, yang tetap butuh ucapan mesra kita, belayan kasih sayang, sama seperti seorang istri tetaplah pengantin baru untuk suaminya. Oke, itu aja untuk video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Yang sudah mendukung channel Bun Ai, Bun Ai ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan selalu melimpah ruah kepada keluarga kita ya Moms. Dan yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.